Jauh di puncak pegunungan Elpon yang membeku, ribuan tahun yang lalu, sebuah rahasia tersembunyi menunggu untuk ditemukan. Ini bukanlah kisah tentang Firaun Mesir atau piramida megah. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang tubuhnya terawetkan sempurna oleh es, yang hidup dan mati 5.300 tahun yang lalu. Namanya adalah Si, sang manusia es, dan dia adalah korban pembunuhan. Dia bukan sekadar mumi, tapi mumi alami tertua dan paling terawetkan yang pernah ditemukan oleh manusia. Penemuannya membuka sebuah jendela langka ke masa lalu, ke sebuah era bernama zaman tembaga. Dan secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang peradaban purba dan nenek moyang kita. Kisah Si adalah kisah nyata, sebuah drama kehidupan dan kematian yang membeku dalam waktu. Cerita ini dimulai pada tahun ke-1091, dua orang pendaki asal Jerman, Helmut dan Erika Simon, sedang menjelajahi pegunungan Alpen, Tistal, tepat di perbatasan antara Austria dan Italia. Saat itulah mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di antara celah bebatuan, mereka melihat tubuh manusia yang sebagian mencuat dari es yang mencair. Awalnya, mereka mengira itu adalah jasad seorang pendaki modern yang malang, mungkin baru saja meninggal. Namun, saat salju di sekitarnya terus mencair, mereka mulai menyadari bahwa penemuan ini jauh lebih luar biasa. Tubuh itu bukan hanya kuno, tetapi juga terawetkan secara alami. Ini adalah proses mumifikasi yang dilakukan oleh alam itu sendiri, bukan oleh tangan manusia. Tubuh Si segera terkubur di bawah es setelah kematiannya. Sebuah kondisi sempurna yang menghentikan proses pembusukan total dan menjaganya utuh selama ribuan tahun. Para ahli segera datang untuk meneliti. Dan gong sepa, mereka mengidentifikasi bahwa jenazah ini berasal dari periode yang sangat lampau, yaitu zaman tembaga. Jadi, mengapa Si begitu penting bagi sejarah? Karena dia tidak hanya membawa tulang belulang, tapi bukti nyata kehidupan pada masanya. Di antara sisa-sisa pakaian kulit hewannya dan peralatan bertahan hidup yang ia bawa, para arkeolog menemukan sebuah kapak. Ini bukan kapak batu biasa seperti yang sering kita lihat. Kapak ini memiliki mata bilah yang terbuat dari tembaga murni, 99,7% murni. Penemuan ini seperti ledakan bom di dunia arkeologi. Para ilmuwan terpaksa merevisi buku-buku sejarah dan timeline mereka. Penemuan kapak tembaga ini membuktikan bahwa manusia purba sudah menguasai metalurgi atau ilmu pengolahan logam yang canggih jauh lebih awal dari yang pernah kita perkirakan. Si adalah gambaran hidup dari masa transisi budaya manusia. Sebuah bukti nyata dari lompatan teknologi besar di zaman prasejarah, dia adalah saksi bisu dari sebuah revolusi. Kondisi tubuh Si yang luar biasa terawetkan memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari detail-detail yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Pria zaman tembaga ini memiliki 61 tato di sekujur tubuhnya. Tapi ini bukan tato untuk gaya-gayaan atau sekadar dekorasi. Tato-tato tersebut yang dibuat dari goresan-goresan kecil pada kulit yang kemudian digosok dengan arang, terletak di titik-titik tubuh yang sangat spesifik. Anehnya, lokasi tato-tato ini persis sama dengan titik-titik akupunktur yang kita kenal dalam pengobatan modern. Spekulasi kuat pun muncul bahwa tato-tato ini berfungsi sebagai bentuk terapi pengobatan. Kemungkinan besar, tujuannya adalah untuk meredakan nyeri sendi atau arthritis yang memang diderita oleh Si yang terbukti dari kondisi tulang-tulangnya. Ini adalah sebuah bukti menakjubkan bahwa teknik pengobatan kuno ini, yang kita pikir berasal dari Asia, mungkin sudah dikenal dan dipraktikkan di Eropa lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Teknologi modern bahkan memungkinkan kita untuk melihat ke dalam perut Si dan mengetahui apa makanan terakhirnya. Analisis isi perutnya memberikan kita gambaran yang jelas tentang pola makan manusia purba. Menu makan terakhir, Si adalah perpaduan antara daging kambing hutan liar, daging rusa merah, dan sejenis gandum purba yang disebut einkorn. Dia juga mengonsumsi sejenis pakis beracun yang mungkin dia makan secara tidak sengaja atau justru sebagai obat cacing. Namun, misteri terbesar, Si bukanlah apa yang ia makan, melainkan bagaimana ia mati. Awalnya, banyak yang menduga dia tewas karena kedinginan saat terjebak badai salju di pegunungan. Tapi, pemeriksaan menggunakan quartz scan mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih brutal dan dramatis. Jauh di dalam bahu kirinya, tertancap sebuah mata panah batu api. Panah itu telah memutus pembuluh darah arteri utama.
sebuah luka yang sudah pasti fatal dan menyebabkan pendarahan hebat dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, ada bukti lain yang menunjukkan adanya kekerasan. Ditemukan luka robek yang dalam di tangannya, tepatnya di antara ibu jari dan telunjuk. Ini adalah luka pertahanan yang menunjukkan bahwa Si sempat terlibat dalam perkelahian jarak dekat. Kemungkinan besar beberapa saat sebelum panah mematikan itu dilepaskan ke tubuhnya. Panah itu sendiri kemungkinan besar ditembakkan dari belakang dan dari jarak sekitar 30 meter. Ini mengubah segalanya. Si, sang manusia purba yang sangat berharga ini, adalah korban dari sebuah kasus pembunuhan tertua yang pernah berhasil diidentifikasi dalam sejarah. Sebuah drama kriminal yang terjadi 53 abad yang lalu, di puncak gunung yang sunyi. Siapa yang membunuhnya? Dan mengapa? Pertanyaan itu masih menjadi misteri hingga hari ini. Melihat perlengkapannya, Si jelas bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang penyintas yang tangguh dan selalu siap tempur. Di samping kapak tembaga miliknya yang sangat berharga, yang mungkin juga menjadi simbol status. Dia membawa sebuah busur panjang yang belum selesai dibuat dan sebuah tempat anak panah yang berisi 14 anak panah. Dia juga membawa pisau batu api yang tajam lengkap dengan sarungnya. Tapi yang paling menarik adalah dia membawa semacam kotak P3K versinya sendiri. Dia membawa 2 jenis jamur yang diikat dengan tali kulit. Jamur yang satu adalah jamur tinder yang berfungsi sebagai pemantik api, sebuah alat vital untuk bertahan hidup di alam liar. Sementara jamur yang lain adalah jamur birch polypore yang memiliki sifat antibiotik alami dan juga bisa berfungsi sebagai obat pencahar. Pria ini tahu betul cara bertahan hidup di lingkungan pegunungan yang keras. Dia tahu cara membuat api, berburu, dan bahkan mengobati dirinya sendiri. Saat ini, Si sang manusia es tidak lagi berbaring di pegunungan es. Dia disimpan dalam kondisi beku yang terkontrol sangat ketat di sebuah ruang khusus di Museum Arkeologi South Tyrol di Bolzano, Italia. Pengunjung bisa melihatnya melalui sebuah jendela kecil. Dia menjadi sebuah pengingat abadi bahwa di balik setiap penemuan kuno, di balik setiap artefak, tersembunyi sebuah kisah manusia yang kompleks. Penuh dengan perjuangan, kecerdasan, drama, dan bahkan tragedi. Kisah Si adalah bukti bahwa sejarah bukanlah sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa, tetapi kumpulan cerita tentang individu nyata seperti kita. Kisahnya benar-benar abadi, terawetkan oleh es untuk kita pelajari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan channel kami untuk mengungkap lebih banyak misteri dari masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.